Aku telah memberikan segalanya untuk suamiku. Harta, tenaga, bahkan seluruh percaya. Namun pada akhirnya, ia membalas dengan pengkhianatan. Dan dari titik itulah, aku belajar. Kehilangan cinta bukan akhir, melainkan awal untuk menemukan kembali diriku yang kuat. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Rumah itu berdiri megah di sudut perumahan elit kota, dengan dinding putih yang kokoh dan taman kecil yang selalu dipenuhi bunga segar. Dari luar, siapapun yang melihat akan berkata bahwa keluarga kecil di dalamnya adalah keluarga yang sempurna. Suami sukses, istri cantik dan anggun, serta kehidupan yang serba berkecukupan. Namun di balik semua kemewahan itu, ada kisah pengorbanan panjang yang jarang diketahui orang. Namanya Arini. Usianya menjelang kepala 4, tapi ketegasan dan kelembutan wajahnya membuat ia tampak lebih muda. Sejak awal pernikahan, ia selalu percaya pada visi besar suaminya, Bima, yang bermimpi membangun perusahaan sendiri. Arini tak pernah setengah hati mendukung. Warisan rumah dari orang tuanya dijual, tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun hasil jerih payah bekerja di sebuah perusahaan perbankan pun ia serahkan, semuanya untuk modal usaha suami. Kalau bukan istrinya yang percaya, siapa lagi? Begitu selalu ia katakan pada dirinya sendiri setiap kali keraguan muncul. Hari-hari awal mereka bukan tanpa kesulitan. Arini masih ingat saat pertama kali mereka menyewa ruko kecil di pinggir jalan raya untuk membuka usaha distribusi bahan bangunan. Bima sering pulang larut malam, keringat menempel di kemeja, namun semangatnya menyala-nyala. Arini menemaninya dengan penuh sabar, kadang ikut membantu menghitung laporan keuangan, kadang sekadar menyeduhkan kopi agar suaminya tetap terjaga. Perjuangan itu berbuah manis. Setelah 5 tahun, perusahaan Bima berkembang pesat. Ruko kecil mereka berubah menjadi kantor bertingkat dengan puluhan karyawan. Nama Bima mulai dikenal di kalangan pengusaha. Undangan menghadiri seminar bisnis sering datang, dan rekening bank perlahan menggemuk. Dari luar, orang hanya melihat keberhasilan itu sebagai hasil kerja keras Bima semata. Jarang ada yang tahu bahwa di balik layar, ada Arini yang mengorbankan segalanya tanpa menuntut apapun. Arini tidak pernah menyesal. Baginya, kebahagiaan suami adalah kebahagiaannya juga. Ia hanya ingin melihat suaminya berdiri tegak, sukses, dan dihormati. Kita sudah melewati banyak hal, Mas. Aku yakin, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan semua usaha ini, ucap Arini suatu malam sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Suaminya hanya tersenyum, menepuk lembut tangannya, seolah membenarkan kata-kata itu. Setiap kali ada acara keluarga besar atau undangan pertemuan dengan sahabat lama, Arini selalu tampil sebagai istri yang dibanggakan. Senyum manisnya, tutur katanya yang halus, dan kesederhanaannya meski kini hidup dalam kecukupan membuat banyak orang kagum. Mereka sering berkata, Bima beruntung punya istri seperti Arini. Kalimat itu sering membuat Arini terdiam. Beruntungkah Bima? Pertanyaan itu sesekali muncul di hatinya. Tapi ia selalu buru-buru menepis. Ia tidak mau pikirannya mengotori apa yang terlihat begitu sempurna. Namun ada satu hal yang Arini sadari. Bima kini jauh lebih sibuk dibanding dulu. Dulu, meski lelah, Bima selalu meluangkan waktu berbicara dengannya di meja makan. Kini, seringkali ponselnya berbunyi tanpa henti, pesan-pesan masuk tak pernah berhenti, dan wajahnya lebih sering menunduk ke layar ketimbang menatap mata istrinya. Arini berusaha memahami. Ia berkata pada dirinya sendiri, inilah harga dari kesuksesan. Aku harus sabar. Semua ini demi masa depan kita. Di kamar tidur yang luas dengan perabot mahal, Arini sering berbaring sendirian menatap langit-langit. Hatinya berbisik, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang perlahan mengikis kehangatan yang dulu begitu lekat. Ia rindu obrolan ringan, ia rindu tawa lepas, ia rindu dipeluk tanpa alasan. Tetapi setiap kali melihat wajah Bima yang letih pulang kerja, ia memilih diam. Malam itu, saat ia menyiapkan makan malam sederhana, sup ayam kesukaan Bima, Arini menunggu di meja makan.
Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, kursi di depannya tetap kosong. Ia menatap ponsel, membaca pesan singkat. Maaf, pulang agak larut. Ada rapat mendadak sama tim. Arini menghela napas panjang. Dingin mulai merayap di hatinya. Ia mencoba tersenyum, menenangkan diri bahwa semua baik-baik saja. Dari luar, rumah tangganya tampak seperti lukisan indah yang lengkap. Suami mapan, istri setia, kehidupan nyaman. Tetapi entah mengapa, di sudut hati kecilnya, Arini merasakan bayangan tipis yang belum bisa ia namakan. Sebuah firasat. Firasat bahwa kebahagiaan yang ia perjuangkan dengan seluruh jiwa raganya mungkin tidak seindah yang terlihat. Arini masih ingat jelas masa-masa ketika hidupnya jauh dari kata cukup. Saat itu, ia dan Bima baru menikah 2 tahun, tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tuanya di pinggir kota. Bima baru saja keluar dari pekerjaannya di sebuah perusahaan kontraktor karena ingin mewujudkan mimpinya, membangun usaha sendiri. Keputusan itu tidak mudah, bahkan sempat membuat Arini khawatir. Tetapi setiap kali melihat sorot mata Bima yang penuh keyakinan, ia tidak tega mematahkan semangat suaminya. "Mas yakin bisa jalanin usaha ini?" tanya Arini suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu kecil dengan lampu remang. "Yakin, Rin. Aku nggak mau seumur hidup jadi karyawan. Aku pengin bangun usaha sendiri, walau kecil. Aku janji, suatu saat nanti kamu akan bangga sama aku," jawab Bima dengan nada penuh tekad. Kalimat itu menusuk hati Arini. Ia tahu jalan yang akan mereka tempuh tidak mudah, tapi ia juga sadar bahwa keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa pengorbanan. Maka dengan perasaan campur aduk, ia mengambil keputusan besar, menjual rumah warisan orang tuanya. Rumah tempat ia dibesarkan, penuh kenangan masa kecil, harus ia lepaskan demi modal usaha Bima. Hari ketika rumah itu resmi berpindah tangan, Arini menangis diam-diam di kamar mandi. Ia tidak ingin Bima melihat air matanya, karena ia tahu suaminya akan merasa bersalah. Ini bukan tentang kehilangan, ini tentang memulai. Ia menenangkan dirinya sendiri. Selain warisan rumah, Arini juga menyerahkan tabungan pribadinya. Uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun dari bekerja di bank, rencana yang semula ia siapkan untuk masa depan anak-anak, semuanya ia serahkan tanpa sisa. Ia tidak pernah berpikir untuk menahan sedikit pun, karena dalam hatinya hanya ada satu keyakinan. Keberhasilan Bima adalah keberhasilan mereka bersama. Perjalanan awal usaha mereka penuh tantangan. Mereka menyewa sebuah ruko kecil yang cat dindingnya sudah mengelupas. Arini ikut membersihkan lantai, menata rak, bahkan mengecat ulang dengan tangannya sendiri. Di siang hari ia masih bekerja di bank. Lalu sepulang kerja ia langsung ke ruko membantu Bima mencatat stok barang. Malam-malam panjang mereka habiskan dengan menghitung keuangan, memikirkan strategi penjualan, dan berdoa agar besok ada pelanggan yang datang. Tak jarang Arini harus menahan lapar karena pengeluaran harus benar-benar dihemat. Pernah suatu kali, ia hanya makan nasi dengan garam, sementara lauk sederhana yang ada di meja ia biarkan untuk Bima. "Aku sudah kenyang kok, Mas," ucapnya sambil tersenyum, padahal perutnya berkeroncong. Ada saat-saat ketika usaha itu hampir menyerah. Pernah 3 bulan berturut-turut mereka nyaris tidak mendapat pemasukan. Utang menumpuk, dan beberapa rekan bisnis meremehkan kemampuan Bima. Namun setiap kali Bima pulang dengan wajah muram, Arini selalu menyambutnya dengan senyuman. "Jangan takut gagal, Mas. Kita masih punya satu sama lain. Selama kita bersama, pasti ada jalan," katanya lembut. Kata-kata Arini seperti api kecil yang kembali menyalakan semangat Bima. Dukungan itulah yang membuat Bima tidak pernah benar-benar menyerah. Lambat laun, hasil mulai terlihat. Satu demi satu pelanggan mulai percaya pada mereka. Ruko kecil itu perlahan ramai. Dari keuntungan kecil, mereka bisa membeli peralatan tambahan, merekrut pegawai, hingga akhirnya usaha mereka berkembang lebih cepat dari yang dibayangkan. Bima sering mengatakan kepada teman-temannya, "Kalau bukan karena Arini, mungkin aku sudah berhenti sejak lama." Namun yang tidak diketahui banyak orang adalah betapa besar luka dan lelah yang Arini simpan rapat-rapat. Ia jarang bercerita tentang tangisnya di malam hari, rasa takut kehilangan semuanya, dan kerinduan pada rumah masa kecilnya yang sudah dijual. Setiap kali melihat Bima mulai bangkit dengan percaya diri, Arini merasa semua pengorbanannya terbayar. Baginya,
Tidak ada yang lebih indah daripada melihat orang yang ia cintai berhasil. Ia tidak pernah tahu bahwa pengorbanan sebesar itu suatu hari akan diuji dengan pengkhianatan paling menyakitkan. Pada saat itu, Arini masih percaya sepenuhnya bahwa cintanya dan kerja keras mereka akan menjadi fondasi kokoh yang tak tergoyahkan. Ia tidak tahu bahwa justru fondasi itulah yang suatu hari akan diguncang, bukan oleh badai dari luar, melainkan oleh orang yang selama ini ia perjuangkan. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun, usaha Bima akhirnya berada di puncak kejayaan. Kantor mereka sudah berpindah ke gedung bertingkat dengan desain modern, karyawan semakin banyak, dan nama Bima mulai sering disebut-sebut dalam pertemuan bisnis. Dari luar, kehidupan keluarga ini terlihat sempurna. Arini kerap merasa lega, melihat kerja keras dan pengorbanannya dulu mulai berbuah. Ia bangga setiap kali orang-orang menyebut suaminya sebagai sosok pekerja keras yang patut dijadikan teladan. Bima pun masih sering menunjukkan sisi lembutnya. Ia tidak pernah lupa memberi kabar kalau terlambat pulang. Sesekali ia membawa bunga atau hadiah kecil untuk Arini, seolah ingin mengingatkan bahwa kesibukan tidak mengikis kasih sayangnya. Saat ada waktu senggang, ia mengajak Arini makan malam di restoran, atau sekadar menonton film di rumah. Dari luar, semua terlihat baik-baik saja. Namun, perlahan-lahan Arini mulai merasakan ada yang berbeda. Perubahan itu kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup membuat hatinya gelisah. Bima semakin sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Dulu, jika ada rapat atau pertemuan, ia selalu menceritakan detailnya kepada Arini. Sekarang, jawabannya singkat, ada urusan kantor, atau, tim lagi butuh aku, Rin. Arini berusaha mempercayai, karena ia tahu suaminya memimpin perusahaan yang terus berkembang. Tapi rasa janggal itu sulit ia abaikan. Ia mulai memperhatikan bahwa nama seorang perempuan sering muncul dalam cerita Bima, sekretaris barunya, Maya. Syukurlah ada Maya, Rin. Dia cekatan banget. Semua urusan kantor bisa dia atur. Jadwal meeting, laporan, sampai urusan administrasi, semua beres. Aku jadi bisa lebih fokus ke strategi perusahaan, ucap Bima suatu malam, sambil membuka laptopnya. Arini tersenyum tipis. Bagus kalau ada orang yang bisa bantuin Mas. Jadi kerjaan Mas nggak terlalu berat. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit ia namai. Maya terdengar bukan sekadar sekretaris biasa. Seolah-olah, ia sudah menjadi bagian penting dari kehidupan Bima, bukan hanya di kantor, tapi juga dalam cerita sehari-hari. Arini mencoba menepis perasaan itu. Ia percaya pada suaminya. Namun semakin hari, semakin sering ia mendapati Bima sibuk membalas pesan di ponselnya larut malam. Jika Arini bertanya, jawabannya selalu singkat. Itu Maya. Ada revisi laporan. Lama-lama, Arini mulai merasa tersisih. Saat mereka makan malam bersama, ponsel Bima lebih sering berada di genggaman daripada sendok. Saat Arini bercerita tentang kegiatannya di rumah, Bima kadang menjawab asal. Matanya tetap terpaku pada layar. Pernah suatu malam, Bima pulang hampir pukul 1 pagi. Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyum samar yang tidak bisa Arini artikan. Ia menyambut dengan sabar, menyuguhkan teh hangat. Mas kerja sampai jam segini? Tanya Arini pelan. Iya, ada rapat darurat. Maya juga ikut, dia bantu banyak. Kalau nggak ada dia, mungkin aku nggak bisa selesaikan semua. Nama itu lagi. Arini hanya diam, menahan rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Ia tidak ingin terlihat cemburu buta. Dalam benaknya, ia berusaha menenangkan diri. Mungkin aku terlalu sensitif. Ini semua demi perusahaan. Demi masa depan kami. Namun sejak malam itu, tidurnya tidak lagi senyenyak dulu. Ada banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya. Mengapa setiap alasan Bima selalu terdengar masuk akal? Tapi justru semakin menimbulkan kecurigaan? Mengapa setiap kali ia menyebut nama Maya, ada nada berbeda dalam suaranya? Di depan semua orang, Bima masih tampak sebagai suami yang berbakti. Ia tetap menggandeng tangan Arini ketika ada acara resmi, tetap memuji masakan istrinya, tetap mengucapkan, terima kasih, setiap kali Arini menyiapkan keperluannya. Tetapi hati seorang istri jarang bisa berbohong. Arini merasakan sesuatu yang perlahan bergeser. Ada jarak yang semakin melebar,
meski tangan mereka masih saling menggenggam. Malam itu, ketika Bima tertidur pulas setelah pulang larut, Arini menatap wajahnya lama-lama. Wajah yang dulu ia percaya sepenuhnya. Wajah yang ia relakan semua harta dan tenaganya untuk mendukung, kini mulai menyimpan rahasia. Air mata menggenang di sudut mata Arini, tapi ia buru-buru menghapusnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku hanya lelah, mungkin semua ini cuma perasaanku. Semoga aku salah. Namun jauh di dalam hati, firasat itu semakin kuat. Firasat bahwa kehidupan yang tampak indah mulai retak, pelan-pelan, tanpa suara. Suasana rumah yang dulu selalu hangat kini terasa asing bagi Arini. Ia bisa merasakan perubahannya, meski tidak ada yang benar-benar tampak nyata. Bima masih berusaha bersikap manis, masih menyempatkan diri bertanya apakah Arini sudah makan, masih memuji sesekali masakan yang disajikan di meja makan. Namun di balik semua itu, ada gerak-gerik kecil yang terasa janggal, seperti garis tipis yang memisahkan antara kebohongan dan kebenaran. Percakapan telepon, misalnya. Dulu, Bima selalu berbicara terbuka, bahkan tak jarang ia memakai pengeras suara jika Arini ada di dekatnya. Sekarang, setiap kali ponselnya berdering, Bima buru-buru beranjak ke teras atau ke ruang kerja. Suaranya terdengar pelan, kadang tertawa kecil, lalu segera menutup telepon begitu menyadari Arini memperhatikan. Jika ditanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu sama. Klien. Arini mencoba menelan jawaban itu bulat-bulat, tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ada nada lain dalam cara Bima menjawab, nada yang tidak ia temukan saat berbicara dengan rekan bisnis. Malam demi malam, Bima makin sering pulang larut. Jam 9, jam 10, bahkan kadang lewat tengah malam. Selalu dengan alasan yang masuk akal. Rapat mendadak, proyek besar yang harus dikejar, atau presentasi yang harus disiapkan. Dan selalu, nama Maya muncul di sela-sela kalimatnya. Tadi Maya bantu aku bikin laporan keuangan. Kalau nggak ada dia, bisa berantakan semua. Maya yang ingetin aku soal meeting besok pagi. Untung ada dia. Arini hanya tersenyum tipis, menahan rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Ia tahu, dalam dunia bisnis wajar saja seorang sekretaris begitu dekat dengan bosnya. Tapi tatapan Bima ketika menyebut nama itu berbeda. Ada sinar yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat dada Arini terasa perih. Suatu malam, Arini memberanikan diri. Saat mereka duduk di ruang keluarga, ia bertanya dengan hati-hati. Mas, aku lihat akhir-akhir ini Mas sering banget sama Maya. Memang gak ada orang lain yang bisa bantuin? Bima terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kamu cemburu, Rin? Ya ampun, jangan mikir macam-macam. Maya itu cuma sekretaris. Profesional. Aku butuh orang yang bisa dipercaya. Dan dia kebetulan memang paling sigap. Itu aja. Arini mencoba tersenyum. Tapi dalam hatinya ada luka yang tak bisa ia ungkapkan. Ia ingin percaya, tapi intuisinya sebagai istri berkata lain. Beberapa hari kemudian, saat Arini membereskan pakaian Bima yang baru pulang dari luar kota, ia menemukan selembar nota hotel di saku jas. Nama Maya tertera sebagai salah satu tamu yang memesan kamar, bersebelahan dengan nama Bima di daftar check-in. Dadanya berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Logikanya mencoba menenangkan. Mungkin kebetulan. Bisa jadi mereka memang pergi bersama tim, bukan berdua. Tapi hatinya menolak menerima. Arini duduk lama di tepi ranjang malam itu, menatap nota hotel yang kini tersimpan di dalam laci meja rias. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia ingin marah, ingin bertanya langsung, tapi ada ketakutan besar yang menghentikannya. Ketakutan akan jawaban yang mungkin ia dengar. Ketakutan bahwa semua pengorbanan yang telah ia berikan ternyata hanya mengantarkannya pada luka. Hari-hari berikutnya, Arini jadi lebih peka. Ia memperhatikan cara Bima menatap layar ponsel, cara ia tergesa-gesa menyimpan telepon, bahkan cara suaminya menyebut nama Maya. Semuanya tidak lagi terdengar wajar. Bayangan ketidakjujuran semakin nyata, seperti awan gelap yang perlahan menutup cahaya matahari. Arini berusaha tetap tegar. Ia masih menyiapkan sarapan, masih menunggu kepulangan suaminya di malam hari, masih menyambut dengan senyum meski hatinya koyak.
Namun setiap kali pintu rumah terbuka dan Bima melangkah masuk dengan wajah letih tapi penuh alasan, Arini tahu satu hal. Kebahagiaan yang ia perjuangkan selama ini mungkin sudah mulai retak. Dan ia tidak bisa lagi menepis firasat itu. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai kamar. Arini duduk di tepi ranjang dengan wajah kosong. Secangkir teh hangat di tangannya sudah dingin karena terlalu lama dibiarkan. Ia mencoba menepis segala firasat buruk yang beberapa minggu terakhir menghantui pikirannya. Ia berulang kali meyakinkan diri bahwa semua yang ia rasakan hanyalah prasangka. Hanyalah kecemasan seorang istri yang ditinggal terlalu sering oleh suami yang sibuk bekerja. Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin banyak tanda-tanda yang justru menguatkan kecurigaan. Bima kini hampir tak pernah meninggalkan ponselnya begitu saja. Dulu, ia sering menaruh ponsel di meja atau bahkan lupa meletakkannya. Sekarang, benda itu selalu melekat di tangannya, bahkan dibawa ke kamar mandi. Jika ada notifikasi, Bima dengan cepat meraihnya sebelum Arini sempat sekadar melirik. Pernah sekali, Arini mendengar dering telepon ketika Bima sedang mandi. Saat ia hendak mengambil ponsel itu untuk diserahkan, tiba-tiba Bima keluar tergesa-gesa dengan wajah tegang, merebut ponselnya, lalu berkata singkat, "Urusan kantor, Rin." Senyum yang dipaksakan di wajahnya hanya membuat dada Arini makin sesak. Hari-hari berikutnya, alasan lembur semakin sering terdengar. Arini menunggu di meja makan dengan hidangan yang sudah dingin, sementara jam terus merangkak melewati pukul 10 malam. Saat Bima pulang, selalu ada kalimat yang sama. Rapat mendadak, klien penting, proyek besar. Semua terdengar masuk akal, tapi entah mengapa justru semakin sulit dipercaya. Yang paling membuat hati Arini bergetar adalah tatapan Bima ketika menyebut nama Maya. Bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang menyimpan kilatan berbeda. Entah kekaguman, entah rasa lain yang tak bisa ia jelaskan. Nama itu seolah menjadi benang merah dari setiap cerita Bima. Kalau bukan karena Maya, mungkin laporan itu nggak kelar tepat waktu. Maya tadi nyelamatin aku pas meeting. Dia ingat semua detail. Arini tersenyum setiap kali mendengarnya, tapi jauh di dalam, hatinya seperti diiris. Ia berusaha menenangkan diri dengan berkata, "Itu wajar. Dia sekretaris yang memang tugasnya membantu. Jangan berlebihan, Arini." Namun logika itu tidak mampu mengalahkan insting seorang istri. Kecurigaan itu semakin menajam saat sebuah kejadian sederhana terjadi. Suatu sore, Arini sedang berada di dekat kantor Bima karena ada keperluan dengan sahabat lamanya. Dari jauh, ia melihat suaminya keluar dari lobi kantor. Bukan dengan langkah tergesa seorang lelaki yang dikejar pekerjaan, melainkan dengan senyum santai, berdampingan dengan Maya. Mereka tampak akrab, terlalu akrab untuk sekadar hubungan atasan dan sekretaris. Maya tertawa pada sesuatu yang dikatakan Bima, dan tanpa sadar Bima menepuk pelan bahu perempuan itu, sebuah gerakan ringan yang menusuk jantung Arini. Arini berdiri mematung dari kejauhan, jantungnya berdentum kencang. Ia ingin maju, menyapa, membuat Bima sadar bahwa ia ada di sana. Tapi kakinya terasa lemas, tubuhnya seolah menolak bergerak. Ia hanya bisa menatap hingga keduanya masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan segumpal rasa sakit yang membekas di dadanya. Malam itu, Arini menangis dalam diam. Ia mencoba menghapus air matanya sebelum Bima pulang, menyiapkan wajah yang tenang agar tidak terlihat rapuh. Tetapi ketika Bima akhirnya tiba dengan alasan rapat panjang, Arini hanya bisa menatapnya lama-lama, mencari celah kejujuran di matanya. Sayangnya, yang ia lihat justru bayangan asing, samar, dan penuh rahasia. Arini tidak ingin gegabah. Ia tahu tuduhan tanpa bukti hanya akan menimbulkan pertengkaran. Maka ia memilih menyimpan semuanya dalam hati, sambil diam-diam mulai memperhatikan setiap detail kecil. Aroma parfum yang bukan miliknya menempel di kemeja Bima, jejak senyum samar saat Bima membaca pesan singkat, dan suara lirih yang berubah lembut saat ia menerima telepon. Kecurigaan itu tumbuh, pelan tapi pasti, seperti benih yang semakin mengakar. Dan semakin Arini mencoba menolak, semakin kuat perasaan itu menghantui setiap tarikan napasnya. Ia tahu, cepat atau lambat, semua yang disembunyikan akan terbongkar. Namun di saat itu, ia hanya bisa bertanya dalam hati, dengan rasa takut bercampur doa. Apakah aku siap menghadapi kebenaran yang mungkin menghancurkan semua yang pernah kuperjuangkan?
Hari-hari Arini kini dipenuhi perasaan campur aduk. Ia masih berusaha menjadi istri yang setia menunggu, tetap menyiapkan sarapan, dan tetap tersenyum setiap kali Bima pulang. Namun rasa asing yang mengganjal di hatinya semakin sulit ditepis. Yang membuatnya makin resah adalah peran Maya, sekretaris yang tampaknya sudah melampaui batas wajar seorang karyawan. Awalnya Arini berusaha menenangkan diri. Bagaimanapun, sekretaris memang ditugaskan untuk membantu atasan. Tetapi semakin lama, Maya seakan-akan ikut masuk ke ruang pribadi mereka. Suatu pagi, Arini bangun lebih awal dan berniat menyiapkan jadwal kesehatan rutin untuk Bima. Ia tahu suaminya sering mengabaikan pemeriksaan tahunan, jadi ia ingin mengatur waktu agar Bima bisa datang ke dokter. Saat menyampaikan niatnya di meja sarapan, Bima tersenyum singkat lalu berkata, "Nggak usah, Rin. Maya sudah atur jadwal medical check-upku bulan depan. Semua sudah beres." Arini terdiam, sendok di tangannya berhenti bergerak. Ada rasa getir menjalar di dadanya. Itu bukan sekadar urusan kantor. Itu sesuatu yang biasanya menjadi bagian dari peran seorang istri. Tak hanya itu, Bima kini sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis. Dulu, ia kerap mengajak Arini ikut serta, meski hanya sekadar menemaninya. Kini, setiap perjalanan, nama Maya selalu disebut. "Aku harus ke Surabaya minggu depan, Rin." Maya ikut, dia yang urus semua administrasi dan presentasi. Jawaban itu terlontar begitu saja, seolah hal itu lumrah. Arini berusaha tersenyum, meski hatinya terasa diremas. Ia tahu perjalanan dinas memang membutuhkan bantuan sekretaris, tetapi cara Bima menyebut nama Maya, begitu akrab, begitu terbiasa, seakan Maya adalah pasangan resmi dalam urusan pekerjaan maupun pribadi. Puncak kegelisahan itu terjadi ketika Arini menemukan sebuah catatan kecil di meja kerja Bima di rumah. Di kertas itu, tertulis daftar keperluan pribadi Bima, pembelian jas baru, jadwal servis mobil, bahkan janji temu dengan seorang dokter gigi. Di sudut kertas, tulisan tangan Maya dengan inisial singkat, M. Arini menatap kertas itu lama, tangannya gemetar. Semua hal yang seharusnya menjadi perannya sebagai istri kini dikelola oleh orang lain. Seorang sekretaris yang tidak seharusnya melangkah sejauh itu. Malam itu, saat Bima pulang, Arini memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, aku lihat akhir-akhir ini banyak urusan pribadi Mas yang ditangani Maya. Bahkan hal-hal kecil yang biasanya aku yang urus. Apa memang harus begitu?" Bima terdiam sebentar, lalu menghela napas. "Rin, aku sibuk banget. Kamu kan tahu. Maya memang kerjaannya begitu. Ngurusin hal-hal biar aku bisa fokus. Jangan dipikirin. Itu cuma profesional." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi justru membuat Arini semakin sakit hati. Kata profesional itu terasa seperti tameng yang menutupi sesuatu. Ia ingin percaya, namun hatinya justru semakin yakin ada garis batas yang telah dilanggar. Beberapa hari kemudian, Arini tanpa sengaja mendengar percakapan singkat Bima di telepon. Suara Bima terdengar lembut, berbeda dari nada biasanya saat berbicara dengan karyawan. "Besok jangan lupa bangunin aku. Ya, aku bisa kesiangan kalau nggak ada kamu yang ingetin." Arini berdiri mematung di dapur. Panci sup di atas kompor hampir tumpah karena ia terlalu lama tidak mengaduknya. Suaranya tercekat, matanya panas menahan air mata. Ia tahu itu bukan lagi urusan pekerjaan. Itu sudah masuk ke wilayah yang paling pribadi, wilayah yang seharusnya hanya milik seorang istri. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil menggenggam nota hotel dan catatan kecil bertanda M yang ia simpan rapi di laci. Hatinya penuh tanda tanya. Sampai sejauh mana hubungan Bima dan Maya berjalan? Apakah semua ini hanya soal kedekatan kerja? Atau ada sesuatu yang lebih jauh dari sekadar sekretaris dan atasan? Arini berusaha menenangkan diri dengan doa. Namun setiap kali memejamkan mata, bayangan Bima dan Maya muncul, tertawa bersama, berjalan berdampingan, seolah tak menyisakan ruang untuk dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Arini benar-benar merasa takut. Takut kehilangan, takut dikhianati, dan takut bahwa segala pengorbanan yang ia berikan selama ini akan terbuang sia-sia. Hujan deras mengguyur malam itu,
menambah rasa dingin yang merayap di hati Arini. Ia duduk di ruang keluarga, menunggu Bima yang pulang lebih larut dari biasanya. Matanya menatap kosong ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Makanan di meja sudah tak lagi hangat. Aroma lauk perlahan memudar, menyisakan kesepian. Ketika pintu akhirnya terbuka, Bima masuk dengan jas yang masih basah, wajah lelah tapi menyimpan ketergesaan. "Maaf, Rin. Rapatnya panjang sekali. Besok ada presentasi besar, jadi harus benar-benar siap." Ia langsung meletakkan tas kerjanya di sofa, tanpa menoleh lebih lama ke arah istrinya. Arini menatapnya lama, mencoba menahan gelombang emosi yang sudah menumpuk berhari-hari. Ia tahu malam itu tak bisa lagi ia biarkan berlalu tanpa bicara. Ia mengatur napasnya sebelum akhirnya berkata pelan namun tegas, "Mas, aku ingin bicara." Bima menghela napas, melepas dasinya, lalu menjawab dengan nada lelah, "Bisa besok saja? Aku capek banget." "Tidak bisa." Suara Arini sedikit bergetar. "Aku nggak bisa lagi menahan semua ini sendirian. Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Mas terlalu sering sama Maya. Bahkan urusan pribadi Mas, dia yang atur. Itu bukan lagi sekadar kerja, Mas." Bima mendongak cepat, menatap Arini dengan mata yang tiba-tiba dingin. "Apa maksudmu?" Aku merasa posisiku sebagai istri tergantikan. Aku ingin mengerti, tapi semua tanda membuat aku sulit untuk tetap percaya." Hening sejenak. Lalu, tiba-tiba Bima tertawa singkat, getir. "Jadi, kamu menuduh aku selingkuh? Itu yang kamu maksud?" Arini tercekat. "Aku tidak menuduh. Aku hanya bilang aku merasa." "Merasa apa? Merasa cemburu tanpa alasan? Merasa aku punya hubungan dengan orang yang kerja mati-matian buat bantu perusahaan ini?" Nada suara Bima meninggi, memotong kata-kata Arini. Air mata Arini menggenang. Ia tidak bermaksud menuduh, hanya ingin didengar. "Mas, aku hanya ingin jujur sama perasaanku. Aku takut kehilangan. Aku takut semua yang aku perjuangkan selama ini hancur." Namun Bima menepuk meja dengan kesal. "Kamu ini kenapa, Rin? Kamu pikir gampang bangun perusahaan ini? Maya itu profesional. Dia bekerja. Kalau kamu terus-terusan berpikiran negatif, itu justru bisa menghancurkan aku, menghancurkan kita." Suara keras itu membuat tubuh Arini bergetar. Ia menunduk, air matanya jatuh ke pangkuan. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, ditempatkan sebagai pihak yang salah hanya karena berani mengungkapkan kegelisahan hatinya. "Jangan pernah bandingkan peranmu dengan Maya." Bima kembali bersuara, kali ini lebih dingin. "Kamu istriku, itu jelas. Tapi jangan sampai kamu membuat prasangka bodoh yang bisa merusak semua." Arini menggenggam tangannya erat, menahan gemetar yang tak terkendali. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa ia tidak salah, bahwa instingnya sebagai istri tidak mungkin sepenuhnya keliru. Tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Malam itu, pertengkaran mereka berhenti tanpa solusi. Bima memilih masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Arini tetap duduk di ruang keluarga, mendengar gema suara hujan di luar yang kini seolah menjadi sahabat paling setia. Hatinya perih, tubuhnya lelah, tapi ada satu hal yang mulai ia sadari. Hubungan mereka tidak lagi seimbang. Ada tembok yang kini berdiri di antara mereka, tembok yang dibangun dari kebohongan kecil, sikap dingin, dan kata-kata yang menusuk. Dan yang paling menyakitkan bagi Arini adalah kenyataan bahwa suaminya lebih percaya pada pembelaan terhadap sekretarisnya, daripada rasa cemas seorang istri yang telah mengorbankan segalanya. Malam itu Bima pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak segar. Bahkan ada senyum samar yang jarang sekali ia tunjukkan belakangan ini. Arini sempat tertegun melihatnya. Ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul. Namun bersamaan dengan itu muncul pula luka yang belum sembuh dari pertengkaran beberapa hari lalu. Ia hanya menyambut dengan senyum tipis, lalu kembali sibuk di dapur. Setelah makan malam, Bima masuk ke kamar, meletakkan ponselnya begitu saja di meja rias sambil berganti pakaian. Biasanya ponsel itu tak pernah lepas dari genggamannya, selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Malam itu, entah mengapa, ia terlihat lebih santai dan tidak terlalu waspada.
Arini menatap benda itu lama. Ada pertarungan batin dalam dirinya. Sebagian dirinya menolak untuk menyentuh, karena ia tahu betul, membuka rahasia pasangan adalah tanda bahwa kepercayaan sudah runtuh. Namun bagian lain, yang dipenuhi rasa sakit dan kecurigaan, mendorongnya untuk mencari jawaban. Dengan tangan bergetar, ia akhirnya meraih ponsel itu. Layar masih menyala, dan tanpa sengaja ia melihat sebuah notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya jelas, Maya. Pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat dada Arini terasa diremuk. Jangan lupa besok kita sarapan di tempat biasa. Mas, aku kangen obrolan kita. Arini terdiam, jantungnya berdegup keras hingga hampir terasa di telinga. Kata, kangen, dalam pesan itu menusuknya lebih tajam daripada 1000 pisau. Itu bukan bahasa seorang sekretaris kepada atasan. Itu bahasa yang hanya pantas diucapkan dalam hubungan yang lebih pribadi. Dengan tangan yang makin gemetar, Arini membuka riwayat pesan. Ia menemukan potongan-potongan percakapan lain, candaan singkat, foto makanan yang dikirim Maya, balasan Bima dengan emotikon senyum dan hati kecil. Semuanya mungkin tampak sederhana bagi orang luar, tapi bagi Arini, itu bukti bahwa ada kedekatan yang lebih dari sekadar urusan kantor. Saat menggulir layar, matanya tertumbuk pada sebuah foto. Foto Bima dan Maya, diambil di sebuah kafe. Mereka duduk bersebelahan, terlalu dekat, dengan senyum lepas yang membuat Arini hampir tak bisa bernapas. Kafe itu bukan tempat asing. Arini tahu betul. Itu kafe kecil yang sering mereka datangi dulu saat awal menikah, tempat mereka berbagi mimpi sederhana tentang masa depan. Air mata Arini jatuh tanpa ia sadari. Tangannya gemetar memegang ponsel itu, seolah benda itu membakar kulitnya. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Bima yang sedang mandi, ingin melemparkan bukti ini ke wajahnya. Namun yang keluar dari bibirnya hanya isakan pelan, tertahan di tenggorokan. Ketika suara air dari kamar mandi berhenti, Arini buru-buru mengembalikan ponsel itu ke tempat semula. Ia duduk di tepi ranjang, menghapus air matanya dengan cepat, mencoba menyembunyikan bekas luka yang baru saja ia terima. Saat Bima keluar, ia bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Namun dalam hati, Arini tahu sesuatu telah berubah selamanya. Ia kini tidak lagi hanya berprasangka. Ia memiliki bukti, meski setengah jalan, bahwa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Dan bukti itu bukan hanya menguatkan kecurigaannya, tapi juga mulai membunuh sisa-sisa kepercayaan yang masih tersisa. Malam itu, ketika Bima terlelap di sampingnya, Arini terjaga dalam diam. Ia menatap langit-langit kamar, dengan pikiran berputar tanpa henti. Hatinya hancur, namun juga mulai dingin. Ia sadar, cepat atau lambat, ia harus mengambil langkah. Dan langkah itu mungkin akan mengubah segalanya. Hari itu, langkah Arini terasa berat ketika ia mendatangi rumah sahabat lamanya, Sinta. Ia membutuhkan tempat bercerita, seseorang yang bisa mendengarkan luka hatinya tanpa menghakimi. Selama ini ia menahan semuanya sendiri, takut dianggap berlebihan, takut semua hanya prasangka. Namun setelah menemukan pesan-pesan di ponsel Bima, ia tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura. "Rin, kamu kelihatan pucat sekali. Ada apa?" tanya Sinta, khawatir. Air mata Arini pecah begitu saja. Ia menceritakan semuanya, tentang perubahan Bima, tentang Maya, tentang pesan-pesan mesra yang tak pantas. Sinta mendengarkan dengan seksama, lalu menunduk sejenak, seolah ragu untuk berkata. "Aku nggak tahu harus gimana ngomongnya ke kamu, Rin," suara Sinta pelan. "Tapi, aku dengar kabar yang mungkin lebih menyakitkan." Arini menatapnya dengan mata membesar. "Kabar apa, Sin?" Sinta menggenggam tangan Arini erat, seolah memberi kekuatan sebelum melanjutkan. "Beberapa waktu lalu, ada teman kantorku yang cerita. Katanya Bima sudah menikah siri dengan Maya. Mereka bahkan sering terlihat bersama di luar jam kerja, tanpa sembunyi-sembunyi di lingkaran tertentu. Semua orang di dalam kantor seperti sudah tahu, tapi hanya kamu yang tidak." Seakan petir menyambar tepat di telinga, Arini membeku. Jantungnya berdentum keras, udara serasa hilang dari paru-parunya. Kata-kata Sinta berputar di kepalanya, namun ia ingin menolak, ingin berteriak bahwa itu tidak mungkin. "Tidak, nggak mungkin, Sin. Mas Bima,
Dia nggak mungkin lakukan itu ke aku. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku harap aku salah, Rin. Tapi aku tahu temanku nggak asal bicara. Aku nggak tega kalau kamu terus hidup dalam bayangan yang salah. Arini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Semua pengorbanan, semua cinta, semua kepercayaan yang ia berikan, seolah dihancurkan dalam sekejap. Malam itu, ia pulang dengan hati yang remuk. Namun di dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk mencari kepastian. Ia tidak bisa hanya berpegang pada kabar burung. Ia butuh kebenaran langsung, meski ia tahu kebenaran itu bisa menghancurkannya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Bima beralasan ada perjalanan dinas mendadak ke Bandung. Hatinya sudah penuh curiga, sehingga Arini diam-diam mengikuti dengan mobil sewaan. Ia menjaga jarak, menahan napas setiap kali hampir ketahuan. Hingga akhirnya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bima dan Maya turun dari mobil yang sama, masuk ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Dari luar, ia menyaksikan pintu rumah dibuka oleh seorang lelaki tua, yang kemudian ia tahu adalah ustaz setempat. Tak lama, samar-samar terdengar lantunan doa dan ijab kabul. Arini terhuyung, hampir roboh, namun kakinya terpaku di tanah. Air matanya jatuh tanpa henti ketika ia menyadari. Suaminya, lelaki yang ia percaya sepenuh hati, baru saja mengikrarkan janji pernikahan dengan perempuan lain. Dunia Arini seketika runtuh. Ia ingin masuk, ingin menghancurkan semua yang ada di dalam ruangan itu. Tapi tubuhnya tak kuasa bergerak. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam diam, menyaksikan dengan mata sendiri pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Malam itu, ia pulang dengan langkah limbung. Rumah yang dulu terasa hangat kini serasa asing, dingin, dan penuh luka. Ia duduk di ruang tamu sendirian, menatap kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu kini terasa seperti ejekan. Sebuah kebahagiaan palsu yang selama ini hanya ia percayai sendiri. Dalam hatinya, satu keyakinan tumbuh. Ia tidak lagi hanya istri yang tersakiti. Ia adalah korban dari pengkhianatan terbesar. Dan suatu saat nanti, Bima harus merasakan bagaimana rasanya dihancurkan seperti ia dihancurkan hari ini. Malam itu, hujan kembali turun, seolah langit ikut menangis bersama hati Arini. Ia duduk di ruang tamu, lampu temaram menyinari wajahnya yang sembab. Di pangkuannya, tergeletak album foto lama. Album yang berisi kenangan awal pernikahan mereka, saat senyum dan tawa begitu mudah tercipta. Jari-jarinya menyusuri wajah Bima di setiap foto, lalu berhenti pada foto mereka berdua di kafe kecil tempat dulu sering menghabiskan waktu bersama. Kafe yang sama yang kini ia tahu menjadi saksi tawa mesra suaminya dengan perempuan lain. Air mata Arini jatuh, membasahi halaman foto itu. Dalam kepalanya, pertarungan batin berlangsung sengit. Bagian dirinya yang masih mencintai Bima berbisik lirih, mengingatkan semua kebaikan suaminya di masa lalu. Perhatian kecil, pelukan hangat ketika ia kelelahan, janji setia yang pernah diucapkan di pelaminan. Namun suara lain, yang jauh lebih keras, berteriak lantang. Bukankah semua itu hanya ilusi? Bukankah semua pengorbananmu hanya dimanfaatkan? Arini ingat bagaimana ia menjual tanah warisan peninggalan ayahnya, tabungan bertahun-tahun, bahkan perhiasan terakhir yang seharusnya menjadi pegangan jika ia kesulitan. Semua itu ia serahkan dengan ikhlas, hanya untuk satu tujuan, mendukung mimpi suaminya. Dan kini, setelah perusahaan itu berdiri tegak, setelah Bima mulai dikenal dan dihormati, ia justru dibuang seolah tak lagi berarti. Kenapa? Mas? Bisiknya pelan, suaranya pecah. Kurang apa aku? Kurang apa pengorbananku? Sehingga Mas tega menikahi perempuan lain di belakangku. Tangannya gemetar, menggenggam album itu lebih erat. Sesak di dadanya semakin menjadi, seakan jantungnya dihimpit batu besar. Ia merasa dirinya bukan hanya dikhianati sebagai seorang istri, tapi juga diperalat, dijadikan tangga untuk kesuksesan Bima, lalu ditinggalkan begitu saja ketika posisi itu tak lagi dibutuhkan. Di kamar, suara Bima terdengar tenang, dengkurnya halus, seolah dunia baik-baik saja. Ironis, pikir Arini. Lelaki itu tidur nyenyak, sementara ia terjaga dalam luka yang tak bisa diobati.
Malam itu Arini bangkit, berjalan ke dapur, menuangkan segelas air putih, lalu menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Wajahnya tampak asing. Matanya bengkak, bibirnya pucat, senyumnya hilang. Ia hampir tak mengenali perempuan yang ia lihat di sana. Apakah ini aku sekarang? Gumamnya lirih. Seorang wanita yang rela mengorbankan segalanya, hanya untuk dihancurkan oleh orang yang paling dipercaya. Air matanya kembali tumpah. Namun kali ini, di balik air mata itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara harga diri, bara kesadaran bahwa ia tidak bisa terus-terusan berada di posisi korban. Malam itu Arini menangis hingga tubuhnya lelah, hingga matanya bengkak dan kepalanya terasa berat. Tapi di sela-sela tangisnya, ia berjanji dalam hati. Suatu saat ia harus berdiri, harus membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa diinjak dan diperalat. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya. Namun luka yang kini ia rasakan adalah tanda bahwa sebuah keputusan besar sedang menunggu untuk ia ambil. Pagi itu, matahari terasa asing bagi Arini. Biasanya sinar hangat di jendela kamarnya membawa semangat baru. Tapi kini ia hanya melihatnya sebagai pengingat bahwa hidupnya harus berubah. Malam-malam panjang penuh tangis dan luka sudah cukup. Ia tidak bisa lagi terus menunggu belas kasih dari seorang suami yang sudah mengkhianati sumpahnya. Arini duduk di ruang kerjanya, meja dipenuhi map berisi dokumen perusahaan, catatan investasi, dan bukti-bukti keuangan. Setiap lembar kertas itu menjadi saksi nyata betapa besar pengorbanan yang ia berikan. Ada salinan sertifikat tanah yang dulu ia jual, ada catatan transfer dari tabungan pribadinya, bahkan tanda terima penjualan emas perhiasan yang pernah ia simpan sejak remaja. Semua itu kini terlihat bukan sebagai investasi cinta, melainkan bukti bahwa dirinya telah diperalat. Tangannya bergetar saat menandatangani selembar surat kuasa untuk pengacara yang diam-diam sudah ia hubungi beberapa hari lalu. Surat itu adalah langkah awal untuk menggugat cerai. Bukan keputusan yang mudah, tapi harga dirinya menolak untuk terus dipermainkan. Sore harinya, ia menemui seorang notaris dan konsultan hukum keuangan. Dengan tenang tapi tegas, ia menjelaskan bahwa ia ingin menarik seluruh modal yang pernah ia masukkan ke perusahaan suaminya. Wajah konsultan itu sempat terkejut, lalu mengangguk paham. Ibu punya dokumen yang sangat lengkap. Semua bukti transfer, surat perjanjian, dan bukti kepemilikan saham tercatat dengan jelas. Secara hukum, hak ibu kuat sekali untuk menarik kembali dana tersebut, ujar sang konsultan. Arini mengangguk pelan, meski hatinya terasa perih. Saya tidak ingin ada yang tersisa. Semua yang saya masukkan harus kembali. Saya sudah terlalu lama menutup mata demi cinta. Padahal ternyata cinta itu hanya dipakai sebagai tameng untuk menghancurkan saya. Sepanjang perjalanan pulang, ia menatap keluar jendela mobil dengan tatapan kosong. Bayangan masa lalu terus menghantui. Tawa bahagia di awal pernikahan, doa bersama ketika memulai usaha, janji manis Bima bahwa mereka akan membangun segalanya berdua. Semua itu kini terasa seperti sandiwara yang berakhir tragis. Malamnya, ketika Bima pulang, ia mendapati Arini sedang duduk di meja makan dengan wajah tenang. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya ketenangan yang justru membuat suasana mencekam. Mas, suara Arini pelan tapi tegas. Aku sudah ambil keputusan. Bima menatapnya dengan alis berkerut. Keputusan apa? Aku akan menggugat cerai. Kata-kata itu jatuh seperti bom di ruang makan. Bima terdiam, wajahnya berubah pucat, lalu berusaha tertawa hambar. Kamu bercanda, kan, Rin? Cerai? Karena apa? Karena prasangka bodohmu. Arini menatapnya lurus, kali ini tanpa gentar. Bukan prasangka. Aku tahu semuanya. Mas, aku tahu kamu menikah siri dengan Maya. Aku juga sudah siapkan gugatan dan semua bukti pengkhianatanmu. Bima membeku. Matanya melotot, mulutnya terbuka tanpa kata. Untuk pertama kalinya, Arini melihat wajah suaminya kehilangan kendali. Aku juga akan menarik semua dana yang pernah aku investasikan ke perusahaanmu, lanjut Arini, suaranya stabil meski dadanya berdegup kencang. Mulai dari tanah warisan, tabungan, sampai saham yang tercatat atas namaku. Aku ingin semuanya kembali. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku diinjak.
Bima akhirnya bangkit, menepuk meja keras, wajahnya merah karena emosi. Kamu gila, Rin. Kalau kamu lakukan itu, perusahaan bisa hancur. Arini berdiri perlahan, menatapnya dengan mata basah tapi penuh keteguhan. Biarlah hancur. Karena aku sudah hancur lebih dulu oleh pengkhianatanmu. Setidaknya kali ini aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arini merasakan kekuatan dalam dirinya. Meski hatinya masih berdarah, meski cintanya masih tersisa, harga dirinya kini lebih berharga dari apapun. Dan ia tahu, inilah awal dari babak baru hidupnya. Babak di mana ia akan menata ulang segalanya, meski harus melangkah di atas reruntuhan rumah tangganya sendiri. Hari pertama sidang perceraian digelar. Suasana ruang pengadilan terasa tegang. Arini duduk di kursi penggugat dengan wajah tenang, meski hatinya bergetar hebat. Di seberang, Bima hadir bersama tim kuasa hukumnya. 5 orang pengacara berjas rapi yang menatap Arini dengan pandangan penuh strategi. Seolah-olah yang mereka hadapi bukan seorang istri yang hancur, melainkan lawan bisnis yang harus ditaklukkan. Bima sama sekali tidak menatapnya. Pandangannya dingin, dagu terangkat, seakan ia masih lelaki berjaya yang tak tersentuh oleh masalah rumah tangga. Namun dari sorot matanya, Arini bisa membaca kepanikan yang coba ia sembunyikan. Bima bukan takut kehilangan cinta, ia takut kehilangan reputasi, harta, dan perusahaan yang selama ini ia bangun dengan keringat Arini. Sidang dimulai. Kuasa hukum Bima berdiri dengan lantang, menuding Arini sebagai istri yang terlalu cemburu, emosional, dan tidak mampu memahami kesibukan suaminya sebagai pengusaha. Mereka bahkan berusaha membelokkan fakta, seolah-olah kecurigaan Arini hanyalah halusinasi. Tidak ada bukti sah bahwa klien kami melakukan pernikahan siri, ujar salah satu pengacara Bima. Yang ada hanyalah prasangka dan fitnah yang diciptakan oleh Ibu Arini untuk merusak nama baik klien kami. Arini menggenggam tangannya erat di pangkuan. Hatinya perih mendengar dirinya dituduh pembohong. Padahal ia hanya mencari keadilan. Namun ia tidak membalas dengan emosi. Ia tahu, inilah saatnya bukti berbicara. Pengacaranya kemudian maju, membuka map tebal berisi dokumen. Satu persatu ditunjukkan kepada majelis hakim. Bukti transfer dana pribadi Arini ke rekening perusahaan, sertifikat tanah warisan yang dijual untuk modal, hingga akta saham yang tercatat atas nama Arini. Lalu, dengan tenang, pengacaranya mengeluarkan bukti yang paling mengejutkan, rekaman percakapan telepon Bima dengan Maya, yang didapat secara sah melalui laporan investigasi pihak ketiga. Dalam rekaman itu, jelas terdengar suara Bima yang mesra, memanggil Maya dengan sebutan, istriku. Terdengar pula rencana mereka untuk liburan bersama ke luar negeri, serta percakapan tentang pernikahan siri yang telah dilakukan dengan bantuan ustaz di Bandung. Ruang sidang seketika hening. Mata semua orang tertuju pada Bima, yang wajahnya memerah lalu pucat. Maya, yang juga hadir sebagai saksi, menunduk, tak berani menatap ke arah manapun. Hakim menatap Bima tajam. Saudara tergugat, apakah benar yang ada di rekaman ini adalah suara Anda? Bima tergagap, mencoba menyangkal. Itu bisa saja dipalsukan, Yang Mulia. Teknologi sekarang bisa membuat suara siapa saja terdengar nyata. Namun hakim hanya menggeleng. Kami akan memverifikasi keasliannya melalui laboratorium forensik suara. Untuk sementara, bukti ini sah diterima. Arini menahan napas, matanya mulai basah. Bukan karena kemenangan, tapi karena luka lama kembali menganga. Mendengar sendiri bagaimana suaminya menyebut perempuan lain dengan panggilan yang seharusnya hanya miliknya, membuat hatinya terasa diremas kembali. Sidang berlanjut dengan penuh intrik. Pihak Bima berusaha menyerang balik, menuduh Arini hanya ingin uang dan tidak tulus dalam rumah tangga. Namun pengacara Arini membalas dengan fakta-fakta keuangan yang jelas menunjukkan betapa besar pengorbanannya. Ketika sesi sidang hari itu berakhir, Bima berjalan cepat meninggalkan ruang pengadilan, wajahnya gelap menahan marah. Arini tetap duduk sejenak, mengumpulkan kekuatan, sebelum akhirnya bangkit dengan langkah mantap. Di luar, wartawan sudah menunggu. Kasus ini mulai menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pengusaha yang cukup dikenal di lingkungannya. Blitz kamera menyilaukan, pertanyaan-pertanyaan pedas menghujani.
Arini hanya berkata singkat, dengan suara tegas namun bergetar. Saya bukan ingin menjatuhkan. Saya hanya menuntut keadilan. Tidak ada perempuan yang pantas diperlakukan seperti saya. Ucapan itu menjadi headline keesokan harinya. Dan tanpa ia sadari, keberaniannya mulai menginspirasi banyak orang, terutama para perempuan yang juga pernah merasa terjebak dalam pengkhianatan dan ketidakadilan. Namun, perjuangan Arini belum selesai. Pertarungan masih panjang. Dan ia tahu, Bima tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan menggunakan segala cara, bahkan cara kotor, untuk mempertahankan apa yang ia anggap miliknya. Hari itu kantor pusat perusahaan Bima tidak lagi terdengar riuh oleh suara optimis para karyawan. Telepon berdering tanpa henti, email masuk menumpuk dengan nada mendesak, sementara wajah-wajah cemas memenuhi setiap ruangan. Semua bermula dari langkah Arini, penarikan dana investasinya yang begitu besar hingga mengguncang pondasi keuangan perusahaan. Bima duduk di ruang kerjanya, wajah pucat menatap laporan keuangan di layar laptop. Angka-angka merah menari di hadapannya, menandakan betapa rapuhnya kondisi perusahaan saat ini. Penarikan dana Arini bukan hanya mengosongkan kas, tapi juga menjadi sinyal buruk bagi investor lain. Dalam hitungan hari, kabar itu menyebar seperti api. Satu persatu investor mulai menelpon, mempertanyakan kepastian bisnis mereka. Beberapa memilih menarik modal, takut tenggelam bersama kapal yang mulai karam. Rekan bisnis lama yang dulu begitu setia, kini mendadak menjauh, tak ingin terlibat dalam badai yang sedang terjadi. Pak, utang jatuh tempo bulan ini mencapai belasan miliar. Suara bendahara perusahaan terdengar panik saat masuk ke ruang kerja Bima. Bank sudah menolak permohonan restrukturisasi. Kalau tidak ada dana segar, kita bisa default minggu depan. Bima mengusap wajahnya kasar, matanya merah karena kurang tidur. Cari cara apapun. Pinjam ke siapa saja. Ajukan lagi proposal. Kita tidak boleh hancur hanya karena. Suaranya tercekat, enggan menyebut nama Arini. Namun semua sudah terlanjur. Keputusan Arini menarik seluruh dananya menjadi titik awal runtuhnya kerajaan bisnis yang selama ini ia banggakan. Di rumah, Arini mendapat kabar dari pengacaranya mengenai kondisi perusahaan. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Bagian dari dirinya merasa puas, karena kebenaran perlahan menampakkan wajahnya. Bima, yang dulu begitu sombong dan merasa berkuasa, kini merasakan pahitnya akibat pengkhianatannya. Namun di sisi lain, hati Arini tetap terasa perih. Perusahaan itu pernah menjadi mimpinya juga. Ia ikut membangun, ikut berjuang, ikut menanamkan harapan di dalamnya. Melihatnya runtuh bagai menyaksikan bangunan rumah yang pernah ia dirikan dengan cinta, kini roboh dalam sekejap. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang keluarga, menatap laporan keuangan yang juga dikirim kepadanya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Beginikah akhirnya, Mas? Bisiknya lirih. Aku menyelamatkan diriku, tapi menghancurkanmu. Atau sebenarnya, kamu sendiri yang menghancurkan dirimu sejak awal. Sementara itu, Bima mulai kehilangan kendali. Hubungan rumah tangga sirinya dengan Maya pun ikut terguncang. Maya, yang awalnya begitu percaya diri mendampingi Bima, kini mulai panik melihat perusahaan terancam bangkrut. Mas, bagaimana nasib kita kalau semua ini hancur? Tanyanya dengan suara bergetar. Bima menatapnya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Semua ini gara-gara Arini. Kalau dia tidak menarik dananya, semua akan baik-baik saja. Namun jauh di lubuk hatinya, Bima tahu itu bukan hanya salah Arini. Itu salahnya sendiri, keserakahannya, pengkhianatannya, dan keyakinannya bahwa cinta bisa dipermainkan tanpa konsekuensi. Hari-hari berikutnya, berita tentang perusahaan Bima mulai menghiasi media. Judul-judul berita menyorot, kehancuran mendadak, perusahaan yang dulu dianggap menjanjikan. Nama Bima yang dulu diagungkan, kini mulai dicibir. Dan itulah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Kehancuran bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidupnya. Maya duduk di ruang tamu apartemen mewah yang dulu disewa Bima sebagai tempat rahasia mereka. Dari wajahnya jelas terlihat kekecewaan dan amarah yang tak lagi bisa ditutupi. Sejak perusahaan Bima mulai goyah, Maya mendadak berubah. Senyum manis yang dulu selalu ia berikan, kini berganti dengan wajah penuh tuntutan. Mas,
Aku nggak bisa terus begini, ujarnya dengan nada tinggi. Biaya hidup kita makin berat. Aku butuh kepastian. Katanya Mas bakal kasih aku rumah, mobil, dan jaminan hidup. Mana semua janji itu? Bima yang duduk di sofa hanya mengusap wajah dengan kasar. Matanya merah karena begadang. Pikirannya penuh dengan masalah perusahaan yang hampir ambruk. Maya, aku lagi pusing mikirin perusahaan. Semua janji itu pasti aku tepati. Asal kamu sabar sedikit. Situasi lagi nggak gampang. Maya menatapnya tajam, alis terangkat sinis. Nggak gampang? Aku nggak peduli, Mas. Aku sudah korbankan reputasi, ikut bersembunyi dari orang-orang, bahkan rela disebut perebut laki orang. Sekarang aku nggak dapat apa-apa? Aku nggak mau hidup miskin, Mas. Aku nikah sama Mas karena Mas janjiin masa depan yang lebih baik, bukan kayak gini. Ucapan itu menusuk ego Bima. Ia yang selama ini terbiasa dihormati, kini harus mendengar istri sirinya menuntut dengan cara kasar. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir dengan langkah berat. Kamu pikir gampang cari uang? Semua ini juga gara-gara Arini. Dia tarik semua dananya, bikin investor lain kabur. Aku lagi berusaha bangkit. Tapi kalau kamu terus nuntut begini, aku makin gak bisa mikir. Maya mendengus, lalu berdiri sambil melipat tangan di dada. Jangan salahin orang lain, Mas. Kalau Mas benar-benar lelaki tangguh, gak mungkin bisa dihancurin cuma karena satu perempuan. Atau jangan-jangan selama ini Mas cuma numpang hidup dari uang Arini. Kalimat itu membuat Bima terdiam membeku. Kata-kata Maya seperti tamparan keras, menelanjangi sisi rapuh yang berusaha ia sembunyikan. Rahasia yang paling ia takutkan kini diucapkan oleh perempuan yang seharusnya menjadi sandaran barunya. Di saat yang sama, Maya semakin berani. Ia mulai mengatur hidup Bima dengan tangan besi, meminta dibelikan perhiasan baru meski keuangan sedang kacau, memaksa pindah ke rumah pribadi karena takut dicibir tetangga, bahkan mendesak agar Bima segera menceraikan Arini secara sah untuk mengangkat derajatnya sebagai istri resmi. Bima merasa tercekik. Hidupnya yang dulu penuh kendali kini justru dikuasai oleh Maya. Ia sadar, perempuan yang dulu ia anggap pelipur lara dari pernikahannya, ternyata hanya memperbesar luka dan menambah tekanan. Di balik tuntutan Maya, Arini justru semakin kokoh. Ia mulai terlihat kembali di lingkungan sosialnya, menghadiri acara keluarga dengan kepala tegak. Sementara nama Bima kian terpuruk, Arini justru mendapat simpati. Orang-orang mulai melihat siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang tenggelam dalam keserakahan. Maya tak pernah peduli dengan luka Arini. Ia hanya peduli pada kenyamanan dirinya sendiri. Dan kini, wajah aslinya yang serakah perlahan membuat Bima semakin jatuh ke dalam jurang kehancuran. Hari itu ruang sidang terasa begitu hening. Hanya suara palu hakim yang akhirnya memecah udara, menandai keputusan akhir yang sudah lama dinanti sekaligus ditakuti. Gugatan cerai Arini dikabulkan. Dengan kalimat singkat yang tegas, hakim menyatakan bahwa pernikahan mereka resmi berakhir. Arini menundukkan kepala. Air matanya jatuh, bukan karena penyesalan, tetapi karena perasaan lega yang bercampur dengan luka. Semua perjalanan panjang, perjuangan, pengorbanan, dan pengkhianatan, berakhir di titik ini. Ia kini bebas secara hukum, tapi hatinya tahu, bekas luka itu tidak akan pernah bisa benar-benar hilang. Di seberang ruangan, Bima duduk kaku. Wajahnya pucat, matanya kosong. Semua kebanggaannya runtuh dalam hitungan detik. Istri yang dulu menjadi penyokong hidupnya, kini resmi pergi, membawa serta kepercayaan, nama baik, dan kehormatan yang pernah ia miliki. Ia mencoba menatap Arini, namun perempuan itu tak sekalipun membalas pandangannya. Seolah ia sudah tidak ada lagi di dunia Arini. Di luar pengadilan, wartawan menunggu dengan kamera dan mikrofon. Arini berjalan pelan melewati kerumunan, hanya memberikan pernyataan singkat. Saya berharap semua ini menjadi pelajaran. Tidak ada perempuan yang pantas dikhianati setelah memberikan seluruh hidupnya. Kalimat itu segera menjadi berita utama keesokan harinya, memperkuat simpati masyarakat kepadanya. Sementara Bima keluar dari ruang sidang tanpa seorang pun yang menemaninya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada simpati, hanya tatapan sinis dari beberapa orang yang dulu kagum kepadanya. Maya pun tidak hadir hari itu.
Ia memilih menjauh, mungkin karena tahu situasi semakin tidak menguntungkan. Malam itu, Arini duduk sendirian di kamar. Ia memandang keluar jendela, mencoba menata kembali perasaannya. Ada kelegaan yang besar karena ikatan itu telah berakhir, tetapi ada juga kehampaan. Ia pernah bermimpi menjalani hidup sampai tua bersama Bima, namun kenyataan justru memaksanya mengubur mimpi itu dalam-dalam. Di tempat berbeda, Bima kembali ke apartemen dengan langkah gontai. Ia menyalakan lampu, mendapati ruangan berantakan. Maya tidak ada. Ponselnya hanya berisi pesan singkat. Aku nggak bisa terus sama Mas kalau begini. Aku butuh hidup yang jelas. Maaf. Pesan itu terasa seperti hantaman terakhir yang membuatnya benar-benar roboh. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu. Tak ada lagi yang tersisa. Rumah tangga hancur, perusahaan sekarat, dan kini perempuan yang ia pilih pun meninggalkannya. Hidupnya yang dulu penuh gengsi kini tinggal puing-puing. Sedangkan Arini, meski hatinya terluka, ia tahu ia sedang melangkah menuju kebebasan yang baru. Luka itu masih ada, tapi ia percaya suatu hari akan sembuh. Dan di balik keperihan, ada secercah harapan, bahwa hidup bisa dimulai kembali, meski dari titik terendah sekalipun. Hari itu, dua kehidupan benar-benar berpisah. Satu melangkah dengan luka tapi juga harapan, dan satu lagi tenggelam dalam kehancuran yang diciptakannya sendiri. Hari itu kantor pusat perusahaan yang dulu berdiri megah kini tampak seperti bangunan kosong yang kehilangan nyawanya. Papan nama perusahaan diturunkan paksa oleh pihak bank. Karyawan berbondong-bondong keluar dengan wajah kecewa sambil menenteng kardus berisi barang-barang pribadi. Suasana yang dulu penuh semangat kini berganti menjadi pemandangan pilu, tangis, amarah, dan desahan kecewa. Bima berdiri di depan jendela lantai atas, menyaksikan semuanya dengan tatapan kosong. Beberapa aparat dari pengadilan negeri datang membawa surat penyitaan aset. Mobil-mobil mewah yang dulu menjadi kebanggaannya, satu persatu ditarik oleh leasing. Rumah-rumah yang pernah ia beli atas nama perusahaan kini dilelang untuk menutup utang. Bahkan apartemen tempat ia sembunyi bersama Maya pun sudah dipasangi segel. Pak, kita nggak bisa lagi menahan pihak bank. Suara sekretaris keuangan terdengar lirih, nyaris bergetar. Semua akun perusahaan diblokir. Utang yang menumpuk sudah melampaui batas. Kita benar-benar bangkrut total. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Bima. Lututnya terasa lemas. Ia menjatuhkan diri ke kursi, menutupi wajah dengan kedua tangan. Semua yang dulu ia banggakan, yang ia pertahankan dengan kesombongan, kini lenyap hanya dalam hitungan bulan. Maya pun tak lagi ada di sisinya. Perempuan itu pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan kabar dari teman dekatnya bahwa ia memilih pria lain yang lebih mapan. Kepergian Maya menambah luka Bima yang sudah berdarah. Dulu ia mengkhianati Arini demi Maya, tapi kini perempuan itu meninggalkannya tanpa sisa belas kasihan. Karyawan yang masih bertahan sempat berbisik-bisik, menyalahkan Bima yang dianggap serakah dan tidak bijak. Mereka ingat bagaimana Arini dulu berperan besar membangun perusahaan. Kini setelah Arini pergi, perusahaan pun runtuh. Seolah semesta menunjukkan siapa sebenarnya pilar kekuatan yang selama ini dilupakan. Di tengah kehancuran itu, Bima berjalan pulang dengan langkah gontai. Namun rumah megah yang dulu ia tinggali sudah dalam proses penyitaan. Ia hanya membawa pakaian seadanya, menumpang di rumah kerabat jauh yang memandangnya dengan iba sekaligus sinis. Malam itu, ia duduk di kamar sederhana yang jauh berbeda dari kehidupan glamor sebelumnya. Suara kipas angin tua berderit, bau ket dinding lembab menusuk hidungnya. Ia terdiam lama, menatap langit-langit kosong. Ingatannya melayang pada masa-masa ketika Arini selalu ada di sisinya. Wanita yang dengan setia mengorbankan segalanya untuk mendukung mimpinya. Tiba-tiba hatinya terasa sesak. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Bima menangis. Tangis seorang lelaki yang kehilangan segalanya, bukan hanya harta, tapi juga cinta, kepercayaan, dan masa depan. Di tempat lain, Arini menerima kabar kebangkrutan perusahaan dengan hati yang bergetar. Ada rasa lega, sekaligus getir. Ia tahu kehancuran itu bukan hanya karena ia menarik dananya, melainkan karena keserakahan Bima sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu berdoa dalam hati.
Semoga semua ini jadi pelajaran. Semoga aku kuat melangkah ke depan, dan semoga dia belajar dari kehancurannya. Dan malam itu, dua hati yang pernah dipersatukan takdir kini berada di ujung yang berbeda. Arini dengan luka tapi juga harapan untuk bangkit. Bima dengan kehancuran total, terjebak dalam penyesalan yang mungkin sudah terlambat untuk ditebus. Pagi itu, Arini berdiri di depan cermin kamarnya yang sederhana. Wajahnya tampak lebih tenang, meski garis luka di matanya masih terlihat jelas. Kantung mata yang dulu sering basah oleh tangis kini perlahan mengering. Bukan karena ia sudah benar-benar sembuh, melainkan karena ia mulai belajar menerima. Hari-harinya kini dipenuhi dengan aktivitas yang berbeda. Tak lagi mengurus rapat besar atau menemani suaminya menghadiri pertemuan bisnis, Arini memilih jalan baru, membuka usaha kecil yang sejak lama hanya menjadi mimpi. Ia menyewa sebuah ruko mungil di pinggir jalan, lalu membuka toko kue rumahan. Resep-resep yang diwariskan ibunya kini menjadi sumber penghidupan. Awalnya tak mudah. Tangan yang dulu terbiasa mengetik di laptop kini harus terbiasa menguleni adonan berjam-jam. Punggungnya sering terasa pegal. Tangannya kapalan karena terlalu sering bersentuhan dengan peralatan dapur panas. Namun setiap kali ia merasa lelah, ia teringat pada anak-anaknya yang masih membutuhkan masa depan. Semangat itu membuatnya kembali berdiri. Hari pertama membuka toko, hanya segelintir pelanggan yang datang. Ada yang sekadar melihat-lihat, ada pula yang membeli 1-2 kotak. Arini sempat merasa pesimis, tapi ia menolak menyerah. Ia tahu perjalanan ini panjang, dan ia tak lagi bisa berharap pada siapapun selain dirinya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi doa, meminta kekuatan untuk tetap tegar. Lambat laun, usahanya mulai dikenal. Seorang pelanggan yang puas membagikan pengalamannya di media sosial, membuat banyak orang penasaran. Pesanan meningkat, bahkan ada yang datang dari luar kota. Toko kecil itu perlahan berkembang, menjadi bukti bahwa dari puing-puing luka, sesuatu yang indah masih bisa tumbuh. Meski demikian, luka batin Arini belum sepenuhnya hilang. Kadang-kadang, ketika sedang duduk sendirian, kenangan pahit itu kembali menghantam. Ingatan tentang pesan singkat di ponsel, wajah Maya yang tersenyum penuh kemenangan, hingga pengkhianatan suaminya yang menikah siri di belakangnya. Semua itu masih menyisakan perih. Namun kini, setiap kali rasa sakit itu datang, ia memilih menenangkan diri dengan mengaduk adonan kue. Ia belajar bahwa luka tak bisa dihapus begitu saja, tetapi bisa dijinakkan perlahan. Anak-anak pun menjadi sumber kekuatan terbesar. Mereka sering membantu di toko, dari melayani pembeli hingga mencicipi kue baru buatan ibunya. Melihat senyum mereka, Arini tahu ia sudah mengambil langkah yang tepat, melepaskan masa lalu, meski dengan hati penuh luka. Suatu sore, saat toko hampir tutup, seorang pelanggan baru datang. Seorang perempuan paruh baya yang tampak ramah. Setelah membeli beberapa kotak kue, ia menepuk tangan Arini sambil berkata, "Kue ini enak sekali, Bu. Teruslah semangat. Saya percaya, usaha ini akan besar suatu hari nanti." Ucapan sederhana itu membuat mata Arini berkaca-kaca. Ia merasa Tuhan mengirimkan penguat kecil di tengah perjalanannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini tersenyum tanpa beban. Senyum yang lahir bukan karena pura-pura kuat, tapi karena ia benar-benar mulai merasakan cahaya di balik gelapnya luka. Dan malam itu, saat ia menutup toko, Arini menatap ke langit yang bertabur bintang. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Aku bisa. Aku mampu. Luka ini mungkin tak pernah hilang sepenuhnya, tapi aku akan belajar berjalan dengannya. Hidupku belum selesai." Pagi itu, suara tawa kecil terdengar dari dapur rumah sederhana mereka. Nadia dan Raka, dua buah hati Arini, sedang berebut ingin membantu sang ibu menghias kue pesanan. Raka yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan polos mencelupkan jarinya ke krim, lalu menjilatnya sambil tertawa geli. Nadia yang sudah mulai beranjak remaja hanya bisa menggeleng sambil menegur adiknya, meski senyum tipis ikut terselip di wajahnya. Pemandangan itu membuat hati Arini hangat. Namun ia tahu, di balik tawa mereka, ada luka yang pernah begitu dalam. Nadia masih mengingat jelas malam-malam pertengkaran antara Arini dan Bima. Gadis itu seringkali bersembunyi di balik pintu kamar, menutup telinganya dengan bantal agar tidak mendengar suara tinggi ayahnya.
Sementara Raka, meski usianya masih terlalu muda, sempat beberapa kali bertanya polos, "Kenapa ayah nggak pulang lagi, Bu? Apa ayah nggak sayang sama kita?" Pertanyaan itu menusuk hati Arini. Ia tak pernah bisa menjawab dengan gamblang. Ia hanya memeluk anak-anaknya erat, sambil menahan air mata yang tak boleh mereka lihat. Hari-hari pertama setelah perceraian, Nadia menjadi anak yang paling terpukul. Ia sering diam di kamar, prestasinya di sekolah menurun, dan sikapnya menjadi dingin. Arini khawatir, takut kehilangan kehangatan putrinya. Ia mencoba mendekat, memberi ruang, dan akhirnya suatu malam Nadia menangis dalam pelukannya. "Aku sakit, Bu." Rasanya malu sama teman-teman. Mereka tanya kenapa ayah pergi. "Aku nggak tahu harus jawab apa," ucap Nadia sambil terisak. Arini membelai rambut putrinya, berusaha tegar meski dadanya perih. "Nak, kamu nggak perlu malu. Perceraian ini bukan salahmu. Bukan salah siapapun kecuali orang dewasa yang nggak bisa jaga janji. Tugasmu cuma belajar. Jadi anak yang kuat. Kalau kamu jatuh, ibu ada di sini untuk angkat kamu berdiri lagi." Kata-kata itu seperti obat kecil bagi Nadia. Sejak malam itu, ia perlahan kembali pulih. Meski masih ada guratan luka, ia mulai bangkit, bahkan menjadi pelindung bagi adiknya. Raka sendiri lebih cepat menerima kenyataan, meski kadang ia masih menanyakan sosok ayah. "Ayah kenapa nggak pernah datang, Bu?" tanyanya suatu sore. Arini menahan napas sejenak, lalu menjawab pelan, "Ayah punya pilihannya sendiri, Nak. Tapi kamu harus tahu, meski ayahmu nggak di sini, kamu nggak pernah sendirian. Ibu dan kakak selalu ada." Mendengar itu, Raka mengangguk kecil. Ia memeluk ibunya erat, seakan memastikan bahwa kasih sayang yang ia butuhkan tetap utuh. Seiring waktu, mereka bertiga mulai menemukan ritme baru. Pagi hari diisi dengan kesibukan sekolah anak-anak dan toko kue Arini. Malam hari, rumah mungil mereka penuh tawa. Meski sederhana, Nadia membantu mencatat pesanan, Raka bertugas menempelkan stiker label di kotak kue. Perlahan, luka itu berubah menjadi energi yang mempererat mereka. Suatu hari, Nadia menulis esai di sekolah tentang pahlawan dalam hidupku. Dengan bangga, ia menulis tentang ibunya, seorang wanita yang tetap berdiri meski dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Guru Nadia sampai meneteskan air mata ketika membacanya, lalu menghubungi Arini untuk mengatakan betapa luar biasanya perjuangannya. Malam itu, ketika Nadia memperlihatkan esainya, Arini menangis dalam diam. Ia merasa, meski pernikahannya hancur, ia masih punya sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Dua anak yang tumbuh kuat, dewasa sebelum waktunya, tapi dengan hati yang penuh kasih. Dan di tengah luka yang perlahan sembuh, Arini menemukan harapan baru. Ia tahu, bersama anak-anaknya, ia bisa membangun kembali kehidupan, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk benar-benar hidup dengan martabat dan kebahagiaan. Hidup Bima kini jauh berbeda dari sosok yang dulu selalu tampil gagah dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri. Rumah besar yang pernah ia banggakan sudah dilelang, mobil-mobil mewahnya tinggal kenangan, dan orang-orang yang dulu selalu mengerumuninya kini menghindar seakan ia pembawa sial. Ia tinggal menumpang di rumah kontrakan kecil milik sepupunya, hanya dengan satu kamar sempit dan perabot seadanya. Dulu ia tak pernah membayangkan akan tidur di ranjang kayu beralas kasur tipis, mendengar suara tetangga berceloteh di balik dinding tripleks yang rapuh. Setiap malam ia terjaga, menatap langit-langit dengan tatapan kosong, dihantui kenangan yang terus berputar tanpa henti. Maya, perempuan yang dulu ia pilih mati-matian hingga tega mengkhianati Arini, sudah lama pergi. Ia meninggalkan Bima saat perusahaan mulai runtuh. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hanya tersisa jejak dingin yang menampar wajahnya dengan kenyataan. Perempuan itu tak pernah benar-benar mencintainya, hanya mencintai harta dan nama besarnya. Di luar, reputasi Bima juga hancur. Para mantan rekan bisnis menganggapnya pengkhianat dan tidak bisa dipercaya. Hutang yang belum lunas membuatnya beberapa kali didatangi penagih. Bahkan ada yang mengancam akan melaporkannya ke jalur hukum. Ia yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha muda sukses, kini hanya menjadi bahan pembicaraan sinis di warung kopi. Namun yang paling menghantamnya bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan keluarga. Ia seringkali melihat dari jauh,
bagaimana Arini dan anak-anaknya kini menjalani kehidupan baru. Suatu sore, Bima berdiri di seberang jalan, memperhatikan Nadia dan Raka yang tertawa sambil membantu ibunya di toko kue. Senyum mereka begitu tulus, begitu hangat, sesuatu yang tak lagi ia miliki. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Dulu, ia bisa saja memilih setia, menjaga keluarganya, dan membiarkan Arini tetap menjadi pelita hidupnya. Tapi keserakahan membutakan mata hatinya. Kini, semua sudah terlambat. Malam-malamnya penuh penyesalan. Ia menulis pesan panjang di ponselnya, ingin meminta maaf pada Arini, tapi selalu menghapusnya lagi. Ada rasa takut, malu, sekaligus sadar bahwa kata-kata takkan bisa memperbaiki kerusakan sebesar itu. Ia tahu, Arini sudah melangkah terlalu jauh, dan mungkin takkan pernah menoleh lagi padanya. Bima mencoba mencari pekerjaan baru, tapi tak mudah. Namanya sudah tercoreng, tak ada perusahaan yang percaya. Ia hanya bisa mengambil pekerjaan serabutan, sekadar untuk makan sehari-hari. Setiap kali ia bekerja dengan keringat bercucuran, bayangan masa lalunya kembali. Dirinya yang dulu duduk di kursi empuk ruang direksi, memberi perintah dengan suara lantang. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang menjelma jadi ejekan. Kesepian menjadi teman akrabnya. Tak ada istri yang menyambut, tak ada anak yang memeluk, tak ada teman sejati yang bertahan. Bima mulai memahami bahwa kehancurannya bukan semata-mata karena kehilangan uang, melainkan karena ia kehilangan arti hidup. Di dalam kesendirian itu, ia sering teringat kata-kata Arini pada malam terakhir sebelum mereka resmi berpisah. Kamu akan sadar, Bima. Kekayaan bisa kamu cari lagi, tapi sekali kamu kehilangan kepercayaan dan keluarga, kamu akan kehilangan segalanya. Kini kata-kata itu terus menggema di kepalanya, menusuk lebih tajam dari pisau manapun. Dan di kursi reot kontrakannya, Bima terisak dalam diam. Tak ada lagi topeng kebanggaan, tak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki yang runtuh oleh pengkhianatannya sendiri, dan penyesalan yang mungkin akan ia bawa hingga akhir hayatnya. Langit sore berwarna keemasan ketika Arini duduk di beranda rumah barunya. Rumah sederhana namun penuh kehangatan. Angin sepoi membawa aroma kue yang masih hangat dari toko kecil yang kini berkembang pesat. Nadia sedang sibuk mengerjakan tugas sekolah di meja ruang tamu, sementara Raka berlarian di halaman dengan tawa riang. Pemandangan itu membuat dada Arini terasa lapang, meski perjalanan menuju titik ini dipenuhi luka dan air mata. Ia mengingat kembali bagaimana dulu ia mengira hidupnya sudah selesai. Bagaimana malam-malam gelap seakan tak berujung, saat pengkhianatan suami menghancurkan seluruh harapannya. Tapi waktu mengajarinya sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang ia kira hilang ternyata bukan segalanya. Ia masih punya dirinya sendiri, anak-anaknya, dan kekuatan yang selama ini tak ia sadari. Arini menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ia belajar bahwa manusia bisa kehilangan banyak hal, uang, pasangan, bahkan status. Tetapi selama hati masih memilih untuk berdiri, hidup akan selalu menemukan jalannya. Kabar tentang mantan suaminya kadang masih terdengar. Kehidupan Bima yang hancur menjadi buah bibir banyak orang. Ada yang menyayangkan, ada pula yang mencibir. Tapi Arini memilih untuk tidak larut dalam kebencian. Ia sudah melewati masa itu. Baginya, dendam hanya akan membuat luka tetap berdarah. Ia lebih memilih menjadikan masa lalu sebagai pengingat, agar tidak lagi jatuh pada lubang yang sama. Malam itu, setelah menidurkan Raka dan mencium kening Nadia, Arini duduk di depan meja kerjanya. Ia menuliskan catatan kecil di sebuah buku harian, buku yang dulu sering ia gunakan untuk mencurahkan kesedihan. Namun kali ini, tulisannya penuh dengan ketegasan dan kelegaan. Aku kehilangan cinta, tapi aku menemukan kembali diriku yang kuat. Aku pernah dihancurkan, namun aku bangkit lebih tinggi. Kini aku tahu, pengkhianatan akan selalu berbalik menjadi kehancuran, dan kejujuran akan selalu membawa kekuatan. Jika suatu hari aku menoleh ke belakang, bukan untuk menangisi yang hilang, melainkan untuk bersyukur karena aku berani melepaskan. Air mata menetes, tapi bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata lega, tanda bahwa luka yang dulu dalam kini sudah menutup, menyisakan bekas yang akan selalu ia ingat, namun tidak lagi menyakitkan. Arini menatap bayangan dirinya di kaca jendela.
Wajah itu tidak lagi sama seperti dulu. Bukan lagi wanita yang hidup di bawah bayang-bayang seorang pria, melainkan seorang ibu, seorang perempuan, seorang manusia utuh yang menemukan kembali harga dirinya. Dan dalam keheningan malam, ia berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, telah mengajarkanku arti kekuatan melalui pengkhianatan. Kini aku benar-benar bebas." Cerita hidup Arini bukan hanya tentang kehancuran, tapi juga tentang kelahiran kembali. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa badai yang paling dahsyat sekalipun bisa menjadi jalan menuju pelangi yang tak pernah diduga.